Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Kak Aden. Perkenalkan teman-teman magang PMMB, nama saya Afila. Saya dari Jet Roster 2022, sama seperti Kak Aden. Izin ya, saya akan melanjutkan materi tentang komunikasi efektif. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aden mengenai apa saja sih aspek-aspek yang ada di komunikasi efektif. Mungkin aku lanjutkan ya, teman-teman, untuk summary-nya. Jadi sesuai penjelasan Kak Aden, komunikasi efektif ada 5 aspeknya. Yang pertama itu respect, kemudian empati, audible, clarity, dan humble. Secara garis besar, respect adalah bagaimana kita dalam berkomunikasi bisa menghargai, menghormati, kita bisa memberikan pendapat, menerima pendapat, dan menyesuaikan kondisi dengan siapa kita akan berbicara atau berkomunikasi. Yang kedua adalah empati, di mana kita bisa menempatkan diri untuk bisa memahami situasi lawan bicara kita. Jadi kita bisa menyesuaikan diri juga berdasarkan empati tersebut. Kita bisa menyesuaikan apakah lawan bicara kita perasaannya seperti apa, atau dalam situasi seperti apa, atau memiliki peran seperti apa. Dengan empati, komunikasi bisa terjalin dengan baik. Yang ketiga adalah audible. Jadi kalau audible itu poin besarnya adalah pesan yang kita sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti oleh lawan bicara. Jadi ada beberapa aspeknya. Secara teknis adalah apakah suara kita bisa terdengar dengan baik, kecepatan kita berbicara itu mudah ditangkap, dan intonasinya juga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika berbicara. Lalu keempat adalah clarity. Poinnya adalah bahwa pesan yang disampaikan itu jelas. Selain jelas secara struktur, pesan yang disampaikan itu juga sebaiknya benar, berdasarkan informasi yang sesuai, berdasarkan fakta. Jadi ibaratnya bukan tong kosong ya teman-teman ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Lalu yang terakhir adalah humble, di mana eh, kita semua berbicara atau berkomunikasi dengan sesama manusia yang memiliki perasaan ya, teman-teman. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan, eh, kita bisa menghargai lawan bicara kita. Jadi bukan berarti ketika kita punya pendapat, pendapat kita itu yang paling benar. Kita harus bisa menyesuaikan dan menghargai pendapat lawan bicara kita juga. Itu tadi R, respect, A, empati, A, audible, C-nya clarity, dan H-nya itu humble. Itu rich di komunikasi efektif. Izinkan aku lanjut ya, teman-teman. Ya, ini tim materi sudah merangkum. Ibaratnya ini tips and trick-nya ya, teman-teman. Ada do's and don'ts-nya. Jadi, apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari ketika berkomunikasi di lingkungan kerja. Do's-nya, kita bisa mulai komunikasi dengan fokus dan menatap wajah lawan bicara kita. Tadi sesuai ya sama aspek respect, kemudian empati. Bayangkan kalau kita berbicara dengan orang lain, tapi orang lain tersebut tidak memperhatikan atau mungkin melakukan kegiatan lain, misalnya sambil main HP atau mungkin sambil apa nih? Kalau anak zaman sekarang mungkin sambil scroll sosial media gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Yang kedua, ketika kita sudah bisa fokus pada lawan bicara kita, utamakan berbicara dengan baik, dengan jelas kalau secara lisan, dan kalau melalui tulisan misalkan chat atau email gitu ya, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Lalu ketiga, perhatikan kondisi dari lawan bicara, misalkan situasinya, atau mungkin apakah dia sedang terburu-buru gitu ya, atau mungkin bagaimana perasaannya hari ini sedang senang atau sedih, itu juga kita sebaiknya sesuaikan gaya bicara kita dengan situasinya. Lalu ketika mungkin di situasi kondisi, kita berpendapat dan ada lawan bicara yang pendapatnya itu berbeda dengan kita berikan apresiasi dan gunakan kata-kata yang baik kalau kita mau menyanggah pendapatnya atau memberikan pendapat lain nih. Jadi pendapatnya tidak serta-merta kita tolak, kita terima, tapi kita memberikan masukan juga. Lalu yang terakhir, di situasi kerja, di lingkungan kerja, kita bertemu banyak orang ya, teman-teman. Nggak hanya yang seumuran, tapi bisa juga atasan kita, atau mungkin orang yang lebih tua, gitu ya. Itu sebaiknya teman-teman juga bisa menyesuaikan gaya bicaranya, gaya bahasanya, gitu ya. Candaan, humor, itu juga disesuaikan, teman-teman.
Oke, tadi do's-nya atau apa yang bisa dilakukan, mari kita masuk ke don'ts-nya. Apa yang sebaiknya dihindari. Misalnya ketika situasi diskusi atau mungkin ngobrol santai, itu juga teman-teman sebaiknya jangan memotong pembicaraan ya. Jadi supaya pesan yang disampaikan lawan bicara itu sampai dulu, kita terima dulu, baru kita memberikan masukan atau pendapat kita. Karena ketika memotong, bukan hanya pesan yang nggak sampai, tapi teman-teman juga khawatirnya memberikan perasaan yang tidak nyaman atau tidak enak dari lawan bicara kepada lawan bicara. Lalu yang kedua, jangan berbicara tanpa informasi pendukung. Ini maksudnya sebaiknya kalau memberikan informasi itu harus dicek dulu nih teman-teman, apakah ini betul, apakah ini paling up to date gitu ya. Jangan jangan ini gosip atau mungkin ini hoax. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Lalu don'ts yang ketiga, eh, melakukan kegiatan lain. Tadi contohnya ya, yang sudah aku sebutkan sebelumnya, sebaiknya kalau berbicara kita fokus pada lawan bicara kita, jangan sambil melakukan hal lain, misalkan ngetik di laptop, tadi main HP, atau mungkin kita malah lihat-lihat ke sekitar gitu ya, nggak memperhatikan lawan bicara, itu sebaiknya dihindari teman-teman. Yang keempat, bertele-tele. Jadi walaupun memang dalam berbicara kita sebaiknya ada struktur yang baik ya, ada pembuka, pesan utama dan penutup, tapi usahakan pembuka dan penutupnya itu jangan terlalu panjang teman-teman supaya pesan yang mau kita sampaikan itu bisa ditangkap dengan baik oleh lawan bicara. Lalu yang terakhir, eh, karena kita semua ada dari latar belakang yang bisa dibilang berbeda-beda ya. Jadi sebaiknya ketika berbicara jangan menyinggung SARA, jangan menyinggung disabilitas atau mungkin hal-hal personal lainnya. Disesuaikan dengan kondisinya. Seperti itu. Oke, sudah cukup untuk do's and don'ts-nya. Aku lanjut ya, teman-teman. Ya, supaya makin seru, belajarnya juga bisa dengan teman-teman gitu ya. Dari tim materi kita menyiapkan aktivitas nih teman-teman untuk bisa diskusi dan nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami minta kelompok yang kemarin sudah dibagikan yang terdiri dari 6 sampai 7 orang ya, akan diskusi selama 20 menit. Kami akan berikan topik-topik khusus, satu kelompok satu topik untuk didiskusikan. Tema atau topik yang diberikan nanti diskusikan dengan menggunakan pendekatan 5W1H dan REACH tadi ya, komunikasi efektif. Poin pertama dijelaskan dulu what-nya, jadi permasalahan apa sih yang terjadi dari topik tersebut, lalu who, siapa yang terkena dampak dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ini gabungan antara where dan when, jadi situasinya atau di saat-saat seperti apa sih permasalahan ini bisa terjadi. Keempat adalah why, jadi faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut, silahkan dirincikan ya teman-teman. Lalu ada how. How di sini ada 2 poin. Yang pertama, coba berikan solusi apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusinya bisa menggunakan pendekatan komunikasi efektif tadi ya teman-teman. Lalu yang terakhir, poin how-nya adalah gambarkan hasil yang akan dicapai dengan solusi yang ditawarkan tersebut. Nanti poin-poin tersebut silahkan dimasukkan ke slides, ke PPT ya, kami juga sudah siapkan linknya, dan nanti akan bergantian, setiap kelompok akan presentasi masing-masing selama 6 menit, diusahakan atau wajib ya, wajib untuk setiap anggota tim itu bisa bergantian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita masuk. Ini rule of the game ya, teman-teman. Nanti akan masuk ke breakout room. Di dalam breakout room nanti ada satu fasilitator yang akan menemani. Perjanjiannya adalah selama di breakout room kamera dinyalakan ya supaya kita bisa lihat satu sama lain, lalu supaya tetap kondusif mikrofonnya sebaiknya dimatikan, tapi kalau ingin berpendapat atau memberikan opini gitu ya itu bisa dinyalakan, lalu menghargai pendapat anggota tim, menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya, kita sediakan 20 menit, dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin masih belum jelas gitu ya bisa bertanya pada fasilitator di setiap breakout room. Oke, ini pembagiannya. Topik untuk kelompok 1 tentang perbedaan generasi, kelompok 2 tentang perbedaan antar individu, kelompok 3 apabila tim ada anggota yang memiliki disabilitas,
Kelompok 4 akan membahas komunikasi ketika informasi sedang banyak-banyaknya atau overload. Lalu kelompok 5 akan membahas tentang komunikasi yang di dalamnya ada hierarki atau struktur organisasi. Lalu kelompok 6 akan membahas tentang transparansi, rasa percaya dan tidak percaya. Kelompok 7, ini cukup relevan ya teman-teman, di situasi pandemi. Ada WFH, WFO, itu nanti akan dibahas. Lalu kelompok 8 akan membahas tentang banyaknya media komunikasi. Kelompok 9 akan membahas tentang distraksi saat berkomunikasi. Dan terakhir, tim 10, kelompok 10 akan membahas apabila di tim itu ada anggota yang kurang aktif. Oke, ini sekian dari kelompok 1 dan kelompok 10 sudah dapat ya gambaran topiknya. Nanti secara lebih rinci akan dijelaskan oleh fasilitator. Kita bisa masuk ke breakout room ya, teman-teman. Silahkan klik join di breakout room yang muncul di layar